ini kan Perpu ini kan merupakan payung ya, payung hukum untuk bagaimana pemerintah dapat lebih leluasa, dapat menjamin bagaimana memberdayakan dan membina ormas ya. Nah, di sini ada asas yang disebut dengan contrario actus ya. Maka lembaga mana yang memberikan izin ya dan mengesahkan ormas itu, maka lembaga itulah juga diberikan hak kewenangan untuk mencabut izin itu ya. Pada saat ormas yang bersangkutan nyata-nyata dianggap sudah melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan izin gitu. Nah, ini kan tidak ada. Nah, sekarang kita adakan itu, kita perkuat lembaga itu. Yang beri izin adalah ya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti di sana akan menilai ya. Tidak hanya saat ini, yang akan datang pun kalau ada ormas-ormas yang nyata-nyata membahayakan ideologi negara, bertentangan dengan NKRI, itu ada ya sandaran hukum kita untuk menindaknya. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tiba-tiba dari 3.000-an ormas itu ada 100 saja ya, yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila ya, dan kita tidak punya satu undang-undang untuk dapat menjamin pemerintah mengambil tindakan. Bagaimana wajah Indonesia? Bagaimana wajah kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa? Tentu akan kacau balau. Maka kita keluarkan Perpu ini untuk memberikan payung itu, sehingga ada lembaga-lembaga yang punya kewenangan ini dapat melakukan langkah-langkah yang lebih tegas, lebih nyata ya. Itu. Pak, ya. Pak Ciko dari ABC Australia, ya. Pak, pertanyaan pertama saya adalah apakah ada perbedaan mekanisme, Pak, dengan undang-undang yang sebelumnya dengan Perpu ini untuk pembubaran organisasi massa? Apakah ada perbedaan mekanisme? Dan kedua, apa artinya, Pak, untuk organisasi yang jelas-jelas menentang Pancasila? Apa artinya itu? Apakah sekarang dengan adanya Perpu ini kewenangan untuk membubarkan itu ada di Kementerian Hukum dan HAM kah? Atau seperti apa, Pak, konkretnya? Terima kasih. Mekanismenya jelas berubah ya. Kalau nggak berubah untuk apa? Ya diperkuat. Kalau nggak berubah untuk apa? Ada perubahan. Namanya ada perubahan dari undang-undang, pasti ada perubahan. Karena undang-undang yang ada tidak memadai ya untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan. Nah, ini yang saya mengharapkan kita paham bahwa kegiatan ini bukan sewenang-wenangan, bukan sewenang-mena, bukan asal-asalan, tapi sudah dikaji dari berbagai pendekatan. Untuk apa? Untuk keselamatan bangsa, titik. Itu. Ya, tentang bagaimana ormas-ormas nanti siapa dan sebagainya, nanti itu urusan lembaga yang mengeluarkan. Di sini kan ada contrario actus, itu kan lembaga yang mengeluarkan, itu punya hak untuk mencabut tatkala yang diberi izin itu ngawur, yang diberi izin itu ngaco, yang diberi izin itu tidak sesuai dengan kesepakatan semula. Itu saja. Satu lagi. Pak Menko, Andri dari TV, Pak Gusti dari Reuters, Pak. Sebelum Perpu ini dikeluarkan, ada sejumlah pihak yang sudah meminta pemerintah untuk membubarkan ormas HTI karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apakah HTI menjadi salah satu ormas yang akan direview berdasarkan Perpu ini? Nanti kan beda. Lembaga yang mengeluarkan izin ya akan meneliti itu, mendapatkan laporan dari berbagai pihak, akan mendapatkan data-data aktual, aktivitas di lapangan bagaimana, bukti-buktinya nyata, baru lembaga yang mengeluarkan izin itu mengatakan, you ternyata tidak konsisten dengan perjanjian yang dulu. Maka saya cabut izinnya. Sederhana sekali, tetapi memang harus tetap mengacu kepada payung hukum. Organisasi mana, bukan hari ini saya umumkan. Nanti akan disampaikan oleh lembaga yang mengeluarkan izin, bukan di Menko Polhukam. Yang mengeluarkan nanti ya ada di Kementerian Kumham, dan juga sebagian ada yayasan ada di Kementerian Dalam Negeri ya. Tunggu. Sabar saja ya. Pak Menko, satu lagi Pak Menko. Satu lagi ya. Pak, apakah ada langkah antisipasi untuk nantinya bagi mereka anggota yang ormas yang dibubarkan ini untuk tidak membuat ormas baru, Pak? Andri, Pak, dari Kompas TV, Pak. Ya. Kebebasan untuk membuat ormas itu kan diizinkan ya.
dibuka seluas-luasnya. Nyatanya sudah lebih 3.000 ormas, 3.400 sekian. 3.400 sekian ya. 344.000 ormas di Indonesia. Itu bukan main. Artinya apa? Artinya pemerintah memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, ya, untuk berkelompok, untuk membuat organisasi, ya, ada keluasan. Tapi catatannya adalah jangan sampai kebebasan itu disalahgunakan. Dan itu sudah aturan yang sangat normatif ya, bahwa tatkala kebebasan itu disalahgunakan untuk hal-hal yang mengancam eksistensi bangsa, tatkala kebebasan itu ya diekspresikan mempengaruhi orang lain untuk membuat kekacauan, untuk melawan ideologi negara, ya nggak boleh lah ya, tidak bisa. Jadi kembali tadi bahwa ini hal yang sangat normatif ya, satu negara yang diberikan kewenangan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melaksanakan kewajiban ini semata-mata untuk melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Titik. Kan begitu. Ya. Pak, artinya tidak ada proses peradilan ya Pak dalam mekanisme pembubaran di Perpu ini. Kemudian apakah ini sudah disetujui Pak oleh DPR? Ini baru dikeluarkan, kamu gimana sih? Prosesnya kan baru dikeluarkan tanggal 10. Sekarang saya berikan penjelasan, kan begitu. Baru nanti tentu akan diserahkan ke DPR. Karena ini tentu atas ya pengetahuan, persetujuan dari DPR. Ada mekanismenya nih. Tunggu. Ini kan baru menjelaskan supaya kesimpang siuran di masyarakat itu menjadi hilang. Ya. Tapi kembali tadi permohonan kami adalah ayo masyarakat, para pakar, para pengamat, ya, para tokoh, ya, mari kita terima ini sebagai satu kenyataan yang normatif ya dari pemerintah karena kewenangannya ada, haknya ada, tugasnya ada, terima dengan tenang, ya, terima dengan satu pertimbangan yang rasional bahwa mau tidak mau harus dikeluarkan Perpu ini. Tatkala kembali tadi ya keadaan membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.